Kuntul Paris, Hulupis Kuntul Paris, Hulupis Kuntul Paris, Hulupis Kuntul Paris, Hulupis Kuntul Paris. Dalam rangka pelatihan seni dan budaya tahun 2016. Ibu bapak dan adik-adik sekalian, berbahagia sekali sekarang sudah hadir di hadapan kita Ibu Insinyur Dr. Anda Ertis Yulia Manikam. Kaya lagu Nekus Plus. Bu Ertis ini jabatan terakhir bukan direktur, belum, dilit meneh gitu, manajer program budaya Taman Mini Indonesia Indah. Bu Ertis nanti akan membawakan ide gagasan kreativitas tari, penciptaan dan pengembangannya. Kemudian di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Gandung Jatmiko. Saya tidak akan memberikan penjelasan Mas Gandung ini siapa dan wah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah kenal, kalau yang belum kenal nanti salaman sendiri. Aktivis kesenian di daerah istimewa Yogyakarta, penata musik, penata tari, sutradara, dalang dan sebagainya, komplit, multi talenta, yang belum hanya ngedel gamelan. Ibu bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, santai saja saya kira dalam diskusi panel hari ini. Nanti akan disambung oleh Mas Anon dan Mbak Erlin. Waktu sepenuhnya pada season pertama ini kami persilahkan Bu Ertis untuk memberikan pandangan-pandangannya tentang kreativitas tari, penciptaan dan pengembangannya. Monggo Bu Ertis. Matur nuwun Mas Heru. Mas-mas, mbak-mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan tak lupa salam budaya. Iya, pagi hari ini berbahagia saya karena diundang untuk pulang kampung, mudik, untuk bisa berbagi dengan teman-teman, ini adik-adik semua atau ya saudara-saudara tercinta, berbicara tentang kreativitas dalam penggarapan karya tari yang nanti diharapkan sebagai follow up-nya adalah di tingkat nasional, yaitu pada Parade Tari Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Saya sebetulnya tidak ingin istilahnya menggurui di sini, tapi saya hanya ingin berbagi, dan saya justru ingin mendapatkan atau kita bisa saling share gitu
apa yang kira-kira menjadi kendala dari teman-teman semua dalam hal karya yang nanti mungkin diwujudkan untuk bisa mencapai yang diharapkan. Saya sebetulnya membawa mohon panitia, apakah ada yang DVD yang saya minta siapkan? Bisakah diputarkan yang mungkin player pakai ini boleh? Ya. Boleh ya Mas, kita sekilas nih untuk flashback. Itu yang DVD 2 saja Mas. DVD 2 kan ada 1, 2, yang di 2. DVD yang 2. Ya, sambil menunggu, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu khususnya, dari Daerah Istimewa Yogyakarta mewakilkan atau mengirimkan satu karya, kalau tidak salah itu judulnya Nginang, yang Nginang ya. Nah, mungkin teman-teman di sini nanti akan boleh silahkan menanyakan kenapa akhirnya karya tersebut belum berhasil Provinsi Bangka Belitung menjadi akan mempersembahkan pemenang tari ataupun Atu Berayu. unggulan. Tari ini mengisahkan tentang masyarakat yang kelelahan Track 12 Mas. setelah track melakukan saja. aktivitas Terus nggak kelihatan ya, sesi terlalu sebuah siang terus. kerasnya kehidupan. Ada. Untuk DIY Nginang itu. Kepada Tuhan. Nah, pada waktu yang lalu, mungkin tahun lalu, Taman Mini mulai menerapkan dengan tema. Nah, iya, ini kurang lebih mungkin teman menyaksikan bisa kelihatan muka-muka. Oh, itu tadi Mas, yang Nginang, yang sebelumnya. Ya, kita coba lihat. Nanti saya ingin teman-teman aktif bertanya saja. Untuk mewakili daerahnya tentu saja ada beberapa hal di dalamnya yang tidak perlu tersurat secara detail, tetapi bahwa kita harus memahami. Kalau saja misalnya dari sisi penampilan visualnya begitu, bajunya saja sudah tidak mewakili, nanti musiknya tidak mewakili atau kabur, abu-abu. Belum lagi masuk kepada kriteria pada garapannya itu sendiri. Nah, itulah perlunya kenapa kita benar-benar dimulai dari awal harus selektif. Sudah ditentukan sekarang sebetulnya untuk gagasan idenya berarti sudah dipermudah karena tidak usah mencari-cari. Dengan hal yang sama kita berbicara tentang cerita rakyat, diharapkan legenda, karena cerita rakyat itu luas, tapi kita mengarah pada legenda. Apa legenda itu? Legenda adalah tentang mengisahkan tentang suatu kejadian, suatu hal yang diyakini ada tentang keberadaan suatu tempat, tentang satu kepercayaan tertentu, tentang tokoh tertentu yang diyakini sedemikian melekat kuat dalam masyarakat, tentang sesuatu hal yang dianggap dari tidak ada menjadi ada, tapi itu ditularkan melalui
Kisah biasanya cerita dari mulut ke mulut. Sumbernya memang berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah harus ada bukti dan mungkin tulisan yang nyata. Ya, tadi juga sudah ditampilkan, kita lihat ceritanya apa? Satria Selarong ya, tentang Diponegoro. Pertama orang mengkomunikasikannya melalui narasi tentu saja, atau sinopsis kalau dalam hal karya ini itu sudah harus menggambarkan, karena itu sinopsis jangan dianggap tidak penting, karena itu adalah menjembatani komunikasi antara penonton dengan apa yang nanti akan mereka saksikan. Itu penting. Berikutnya adalah tadi secara visual, bagaimana kita lihat, kita bisa bedakan. Teman-teman nanti kita bisa share dua karya, satunya Dewi Sri, satunya tadi Satria Selarong, dan satu tadi kita lihat adalah Nginang. Saya nggak mau ini biar nanti teman-teman aktif menilai, memberikan tanggapan. Saya juga akan, kalau memang saya ditanya akan menjawab, tapi bukan berarti kita menjudge ya, bukan, ini bukan seperti itu. Jadi kita supaya bagaimana berkarya nanti ke depan yang jelas, yang bagus. Dalam hal kreativitas sendiri, dalam kekaryaan mewujudkan karya tari dengan durasi yang sudah ditentukan maksimal 7 menit. Itu bukan suatu yang mudah untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan kita, apalagi menyangkut adanya kisah. Kalau bicara kisah berarti harus ada alur yang terkomunikasikan oleh penonton. Apakah alurnya itu akan berbicara runtut lengkap? Pasti tidak mungkin dengan durasi 7 menit. Jadi penata harus nanti cermat mana saja yang dibuat menjadi titik-titik untuk bisa dirangkai sehingga komunikasi tadi nyambung, menyatu, unity dalam rangkaian gerak ataupun visualisasi di panggung. Ini kadang-kadang lupa, jadi cuplik nggak nyambung. Nah, jadi dalam alur garapan itu sendiri harus jelas apakah diambil suasana kebatinan yang ada diwujudkan, ya tarian akan jadi tarian dramatik, bukan drama tari. Kadang-kadang kalau drama tari berat, berarti harus pengadegan, pembabakan, harus runtut dan butuh waktu yang panjang. Tapi kalau mengkomunikasikan suasana, situasi, kondisi, kejiwaan ataupun yang bisa diwujudkan dalam alur, itu akan lebih cepat. Misalnya kita contoh, kalau kita memperkenalkan orang, dia lahir di sini, si ini lahirnya nanti lulus ini, mungkin panjang. Tapi ini loh si A yang hidungnya mancung, kulitnya hitam. Nah, itu ada beberapa yang langsung membangun image, menyatukan komunikasi. Itu sangat butuh kejelian. Oke, saya tidak menambahkan panjang lebar. Saya tetap akan nanti lebih pada menampung teman-teman masukan. Tapi intinya yang diharapkan Taman Mini Indonesia Indah adalah bagaimana karya tersebut memiliki kreativitas yang tinggi, kita bebaskan luas. Tapi ingat, benang merah roh dari karya tersebut adalah tetap milik atau ciri khas dari yang diwakili daerah setempat. Dan berikutnya adalah kalau kita sudah bicara tema, apa yang disampaikan, yang ingin dikomunikasikan itu harus sampai kepada penikmatnya. Mungkin itu dulu. Mungkin Mas, karena ini panel, Mas Gandung boleh melengkapi, nanti kita bisa lebih diskusi lebih nyaman lagi. Kalau ini baru pengantar dulu Mas, nanti monggo. Terima kasih. Baik Mbak Etis, soal
kreativitas yang ditekankan. Lalu nanti kita akan sambung Mas Gandung soal gagasan, ide. Nah, antara kreativitas dan gagasan ini sebetulnya tidak bisa kemudian lepas satu persatu begitu, karena ini bagian dari proses